Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizda Pratiwi, NIM 2014030027. Saya akan menjelaskan materi tentang peran manajer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran manajer. Sebelum kita masuk kepada peran manajer, apa sih manajer itu? Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Maksudnya, fungsi manajer adalah orang yang mengawasi kegiatan orang lain dan tanggung jawab atas pencapaian tujuan dalam organisasi. Jadi, manajer adalah sebagai perencana, penggerak, pengawas jalannya organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran manajer. Peran manajer menurut Henry Mintzberg, peran manajer dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hubungan manusiawi atau interpersonal roles dibagi menjadi 3. Yang pertama, peranan figur bapak atau the figurehead role. Maksudnya, jika seorang manajer adalah tanda seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan atau seorang pimpinan yang bertanggung jawab soal kelancaran alur kegiatan dalam perusahaan. Yang kedua, peranan pimpinan atau the leader role. Maksudnya, manajer diharapkan dengan sangat untuk mampu menggerakkan semua peran manajer seperti pemegang peran sebagai peningkatan kualitas mutu perusahaan, mampu menghasilkan tujuan perusahaan dengan tepat, serta mampu menjadi pengawas bagian keuangan perusahaan dan mampu mendorong motivasi bawahannya agar bekerja produktif. Yang ketiga, peran penghubung atau the liaison role. Maksudnya, manajer harus mampu berperan sebagai jembatan antara individu, unit, dan divisi di dalam sebuah organisasi, ataupun individu maupun kelompok di luar organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan dan komunikasi bekerja dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Yang kedua, peranan informasi atau informational roles dibagi menjadi 3. Yang pertama, monitor atau the recipient role. Maksudnya, manajer sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi yang memimpin sebagai atasan dari bawahannya. Manajer harus berperan aktif atau proaktif dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan yang ia pimpin. Informasi dapat dihasilkan dari banyak sumber. Dalam menyaring informasi, seorang manajer harus mengetahui dengan jelas sumber informasi yang dihasilkan, apakah berguna serta efektif untuk perusahaan atau tidak. Yang kedua, penyebar atau the disseminator role. Maksudnya, informasi yang didapatkan oleh manajer tentunya bukan untuk dirinya sendiri. Namun, informasi tersebut harus bisa dialokasikan kepada setiap divisi yang memerlukan informasi tersebut. Informasi yang disebarkan harus tepat dengan kebutuhan dan tidak boleh melenceng. Manajer harus mampu menyaring informasi yang sifatnya rahasia atau yang sekiranya akan berdampak buruk untuk perusahaan terhadap pihak manapun. Manajer juga harus mampu memilah informasi yang mana yang dapat disebarkan dan mana yang tidak dapat disebarkan. Yang ketiga, peranan juru bicara atau the spokesperson role. Maksudnya, seorang manajer diharapkan untuk mampu berbicara di hadapan banyak orang atau bawahannya dengan tujuan untuk mentransfer informasi yang perlu diketahui oleh objek-objek tertentu.
Manajer juga harus bisa memimpin rapat dengan baik ketika rapat dengan bawahannya atau dengan unit-unit eksternal. Yang ketiga, peranan pengambilan keputusan atau decision roles dibagi menjadi 4. Yang pertama, kewirausahaan atau the entrepreneurial role. Maksudnya, manajer harus mampu menghasilkan ide-ide up-to-date yang mengandung unsur inovatif yang baru lahir dalam dunia bisnis dengan tujuan menjadikan suatu kemajuan dari perusahaannya. Seorang wirausahawan adalah orang yang kreatif. Seorang manajer dituntut untuk dapat mengkonsep ide-idenya, dan seorang manajer pula diharuskan mampu menyampaikan bagaimana ide itu akan dikembangkan dan direalisasikan dan disertakan penimbangan dampaknya jika dikembangkan. Yang kedua, penyelesai gangguan atau the disturbance handler role. Maksudnya, manajer tentunya sering mendapatkan gangguan yang dapat menggoyahkan dirinya, tugasnya, para bawahannya, atau mungkin perusahaannya. Dan dalam kondisi seperti ini, individu dari manajer dituntut agar dapat mengatasi gangguan-gangguan yang timbul. Yang ketiga, peranan pembagi sumber daya atau the resource allocator role. Maksudnya, walaupun mungkin sumber daya dalam sebuah organisasi terbatas, manajer harus mampu untuk mengatur segala kecukupan tersebut sehingga sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan dengan benar. Yang keempat, peranan perunding atau the negotiator role. Maksudnya, manajer diharapkan dapat melakukan negosiasi yang dapat terjadi dalam setiap alur kegiatan yang menyangkut perusahaan dengan efektif dan efisien. Negosiasi biasanya dilaksanakan untuk menentukan harga, budget, dan semacamnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.